Kali ini saya akan memperkenalkan sebuah upacara pernikahan adat Jawa yang sangat unik di Indonesia. Di Indonesia merupakan sebuah syarat mutlak bagi suami dan istri untuk memiliki keyakinan agama yang sama. Orang yang menikah harus menganut salah satu agama berikut: Islam, Kristen, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, atau Konghucu. Itu adalah persyaratan mutlak untuk pernikahan. Namun, meskipun menjadi negara dengan jumlah umat Islam terbesar di dunia, fakta bahwa terdapat 6 agama diakui secara sah merupakan bukti bahwa negara ini menghormati keberagaman. Menurut hukum pernikahan Indonesia, pernikahan hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Kementerian Agama. Indonesia memiliki populasi sekitar 280 juta jiwa. Negara kepulauan yang sangat luas ini memiliki lebih dari 1.340 kelompok etnis. Karena alasan ini, ritual dan adat pernikahan bervariasi dari satu kelompok etnis ke kelompok etnis lain dan dari satu daerah ke daerah lain. Kali ini saya memperkenalkan upacara pernikahan adat Islam Jawa, kelompok etnis terbesar di Indonesia yang terdapat di Pulau Jawa. Upacara pernikahan tradisional Jawa pada zaman dahulu hanya dilakukan oleh kaum bangsawan dan pejabat tinggi. Namun dengan masuknya Islam ke dalam budaya lokal, upacara ini menyebar ke masyarakat umum. Upacara pernikahan adat Jawa tidak hanya menyatukan pasangan, tetapi juga keluarga dari kedua belah pihak. Dari tahap persiapan hingga resepsi pernikahan, banyak upacara yang diadakan satu demi satu dengan seksama. Sebagian besar upacara tersebut melibatkan kerabat kedua belah pihak. Upacara yang dipilih tampaknya fleksibel, tergantung pada anggaran, waktu, keyakinan, jadwal masing-masing pasangan. Selain itu, karena wilayah suku Jawa sangat luas, maka isi upacara juga berbeda-beda di setiap daerah. Kali ini mempelai pria berasal dari Yogyakarta dan mempelai wanita berasal dari Purwodadi. Ada 2 jenis utama pernikahan Jawa, gaya Yogyakarta dan gaya Solo. Karena kampung halaman mempelai wanita berada di daerah Solo, maka pernikahan ini digelar dengan gaya Solo. Mari kita mulai dengan upacara sehari sebelum pernikahan. Sehari sebelum pernikahan, pasang taruh. Sehari sebelum pernikahan, pintu depan rumah pengantin wanita dihiasi dengan daun palem untuk menunjukkan bahwa keluarga sedang mempersiapkan dan merayakan pernikahan. Tarup adalah daun palem muda yang berbentuk lengkung. Dalam beberapa tahun terakhir, tenda sering digunakan sebagai gantinya. Tetapi budaya mendirikan tarup, tanaman pertanian, tuhan, dan dekorasi anyaman daun palem, bleketepe, semuanya tetap ada. Mungkin juga berarti putri keluarga ini telah memutuskan untuk menikah. Mohon jangan melamar lagi. Serah-serahan. Keluarga mempelai pria memberikan seserahan kepada keluarga mempelai wanita. Hadiah meliputi pakaian, perhiasan, beras, kelapa, barang-barang rumah tangga, ternak, dan uang. Pisang raja dan daun sirih merupakan simbol harapan dan kebahagiaan. Tebu merupakan simbol hati nurani, dan beras merupakan simbol makanan. Setiap jenis seserahan ini melambangkan sesuatu. Hadiah-hadiah itu diletakkan dalam kotak dan dijajarkan di tempat yang telah disiapkan. Itu adalah hadiah, jadi saya tidak sabar untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Siraman.
Pengantin perempuan melakukan mandi air bunga di rumah orang tuanya untuk menyucikan dirinya lahir dan batin sebelum menikah. 7 orang kerabatnya termasuk ayah, ibu, kakek, dan neneknya menyiramkan air ke atasnya. Angka 7 adalah angka khusus dalam bahasa Jawa. Angka 7 dalam bahasa Jawa adalah pitu, yang berarti pitulungan, yang artinya dukungan. Pengantin wanita menerima dukungan ilahi dengan disiram air. Setelah air dituangkan ke atas kepalanya, dia melakukan wudhu. Sebuah ritual Islam di mana mereka membersihkan dan mencuci tangan, kaki, dalil-dalilal. Wudhu dilakukan menggunakan kendi yang disebut kendi di Asia Tenggara. Kendi ini dihias untuk acara siraman, namun setelah selesai wudhu, kendi tersebut dibanting ke tanah dan dipecahkan oleh kedua orang tua atau perempuan tertua dalam keluarga. Upacara ini melambangkan bahwa sang pengantin wanita telah bersih dan siap untuk menjalani kehidupan berumah tangga. Pada akhir siraman, pengantin perempuan dibawa kembali ke kamarnya oleh ayahandanya dan para kerabat. Hal ini menunjukkan bahwa orang tua akan tetap memberikan dukungan kepada anak-anaknya bahkan setelah menikah. Saya terkejut dengan upacara yang agak ekstrim, yakni menuangkan air ke atasnya. Di Jepang ada ungkapan untuk menggambarkan wanita cantik dengan air yang menetes. Inilah momen ketika seorang pengantin wanita cantik menjadi lebih murni. Ngerik. Menghilangkan bulu-bulu halus yang tidak diinginkan dari dahi pengantin wanita. Tidak hanya mencerahkan kulit pengantin wanita, tetapi juga memiliki makna untuk mengusir roh jahat dari pengantin wanita dan menyucikan tubuh dan pikirannya. Sebagian rambut pengantin dihilangkan oleh penata rias, lalu dikeringkan dan diasapi dengan dupa harum. Jika pengantin wanita memilih gaya rambut yang lebih tradisional, Pais Ageng, tata riasnya dilakukan dengan membuat beberapa celah pada rambut di bagian dahi. Gaya rambut tradisional orang ini khas, mirip dengan rambut orang Jepang. Dalam kasus wanita Islam yang mengenakan jilbab yang menutupi rambut mereka di pesta pernikahan, mereka sepertinya tidak mengadopsi gaya rambut tradisional. Dodol dawet. Dawet adalah makanan penutup tradisional Indonesia yang terbuat dari tepung beras, gula aren, santan, dan daun pandan. Ini adalah makanan penutup yang sudah umum dan dapat dengan mudah dibeli dan dimakan di pasar tradisional. Orang tua mempelai wanita menyuguhkan dawet kepada para tamu undangan. Ritual ini dilakukan dengan harapan tamu yang hadir di pesta pernikahan akan banyak dan mereka merasa bahagia. Dawet adalah makanan penutup yang biasanya diberi es batu, yang bahan-bahannya lebih banyak daripada es serut Jepang. Makanan ini memiliki rasa kelapa yang kuat dan mirip dengan halo-halo di Filipina dan es kacang di Singapura dan Malaysia, dan diaduk lebih dulu sebelum diminum. Midodareni. Pengantin wanita tinggal di kamarnya pada malam sebelum pernikahan. Pada saat ini, orang tua mempelai wanita memastikan keputusannya untuk menikah dan memberinya wejangan atau nasihat tentang kehidupan pernikahan. Orang tuanya memberi sang pengantin satu suapan terakhir. Midodaleni berasal dari bahasa Jawa yang berarti bidadari dan melambangkan keinginan mempelai wanita untuk menjadi bidadari cantik di pernikahannya. Seorang gadis yang menjadi bidadari di hari pernikahannya. Romantis sekali, Midodareni. Berikutnya, saya perkenalkan upacara pada hari pernikahan. Hari pernikahan, bagian 1, akad nikah,
upacara akad, yaitu upacara pembuatan akad nikah yang dilakukan di bawah bimbingan pemuka agama, staf Kementerian Agama. Di Jepang, suatu pernikahan diakui secara hukum dengan menyerahkan pendaftaran pernikahan ke kantor pemerintah dan menerimanya. Di Indonesia, suatu pernikahan diakui secara hukum apabila telah mendapat disetujui pemuka agama. Nikah berarti kontrak pernikahan dalam bahasa Arab. Nikah, sebuah ritual Islam, telah diadopsi sebagai ritual nasional di Indonesia. Semua agama memiliki ritual ini. Akad nikah juga terdiri dari beberapa upacara, jadi saya perkenalkan kepada Anda Pembukaan. Saat upacara pernikahan dimulai, pemuka upacara pertama-tama mengundang semua peserta untuk melafalkan kalimat berbahasa Arab yang disebut basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Doa dipanjatkan agar pernikahan diberkati Tuhan sehingga dapat berjalan lancar. Bacaan Al-Quran. Membaca Al-Quran, kitab suci umat Islam. Salah seorang keluarga mempelai dipilih untuk membacakan ayat suci Al-Quran. Dilihat dari kefasihan membaca Al-Quran dan merdu suaranya. Frasa yang dibacakan adalah ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang pernikahan. Khutbah nikah. Khotbah disampaikan oleh staf kantor urusan agama Islam. Khotbah diawali dengan pujian atas nikmat Allah dan apa yang telah Allah diberikan. Umat Islam menegaskan melalui khotbah bahwa pernikahan merupakan suatu tindakan ibadah mengikuti sunnah yang ditetapkan oleh Nabi Muhammad. Buku nikah kemudian diberikan kepada kedua mempelai sebagai bukti pernikahan. Sertifikat pernikahan terlihat seperti paspor. Penggunaan warna yang berbeda seperti merah marun untuk pengantin pria dan hijau untuk pengantin wanita. Ijab kabul. Puncak dari upacara akad nikah adalah ijab kabul. Kedua, mempelai meresmikan janji pernikahan mereka di hadapan para pemimpin agama, saksi, orang tua, dan tamu. Inilah momen yang paling sakral. Hal ini karena ayah sang pengantin perempuan menyerahkan tanggung jawab atas putrinya kepada sang pengantin pria, sehingga putrinya lepas dari ayahnya. Ayah mempelai wanita dan kedua mempelai duduk berhadapan di sebuah meja besar. Pengantin pria dan ayah pengantin wanita saling berjabat tangan kanan dan pengantin pria bersumpah untuk menerima kontrak pernikahan. Doa pernikahan, penandatanganan, penutupan. Pemimpin upacara akan memimpin doa pernikahan untuk memastikan pernikahan mereka diberkati. Setelah doa, kedua mempelai menandatangani semua dokumen pernikahan. Ini mengakui perkawinan tersebut sebagai sah menurut hukum Indonesia. Terakhir, pemimpin agama memimpin doa dan pembawa acara mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah berarti terima kasih Tuhan
dalam bahasa Arab. Demikianlah ritual akad nikah selesai. Setelah akad nikah, kedua mempelai berganti pakaian adat Jawa. Di Jepang, pergantian kain pada saat pernikahan disebut oiro naoshi. Ini seperti oiro naoshi. Selama waktu ini, seluruh tamu undangan menikmati makanan dan mengobrol satu sama lain. Hari pernikahan, bagian 2, resepsi. Bagian kedua dari upacara pernikahan adalah resepsi. Banyak upacara yang diadakan pada resepsi, tetapi isinya tampaknya sangat bervariasi, tergantung pada wilayah dan individu. Kali ini saya akan memperkenalkan sebuah upacara khas daerah kota Solo di Jawa. Pembukaan. Keluarga mempelai wanita masuk terlebih dahulu, diikuti oleh keluarga mempelai pria. Kedua, mempelai mengenakan pakaian adat. Hiasan kepala pengantin wanita memiliki 7 tanduk. Ini adalah 7 pitu yang juga diperkenalkan di siraman. Ini adalah angka penting bahwa mereka bisa mendapatkan pertolongan ilahi di Jawa. Pengantin pria mengenakan keris di pinggangnya sebagai bagian dari pakaian resminya. Keris pertempuran memiliki badan pedang berbentuk ular. Jika membawa keris di depan badanmu, menunjukkan niat siap untuk bertarung. Pengantin pria mengenakan pakaian adat Jawa termasuk belangkon, beskap, kain panjang, dan ikat pinggang, sandal kulit sebagai alas kaki tradisional. Saya benar-benar mencobanya dan sandal ini seperti sandal biasa dan nyaman dipakai. Sangat unik. Panggih. Dari sinilah dimulai upacara panggih hingga upacara sungkeman, di mana kedua mempelai menyampaikan rasa terima kasih di hadapan orang tua kedua belah pihak. Panggih berarti pertemuan pertama antara kedua mempelai yang telah menikah secara sah dalam agama. Pengantin wanita dan pria ditemani oleh para penari yang menari mengikuti alunan musik alat musik tradisional gamelan. Melalui tarian, masyarakat berdoa kepada para dewa agar mengusir roh jahat dan memastikan ritual berjalan lancar. Musik gamelan yang menenangkan dengan alunan alat musik perkusi tembaga. Anda dapat mendengarkannya di tempat-tempat wisata di Yogyakarta. Balangan gantal. Kedua mempelai saling melempar daun sirih yang digulung ke dahi, dada, dan lutut masing-masing. Balangan gantal adalah kata dalam bahasa Jawa untuk balangan melempar gantal daun sirih yang digulung. Ini mengungkapkan cinta yang diberikan kedua mempelai kepada satu sama lain. Sirih mungkin kurang dikenal oleh masyarakat Jepang saat ini, namun sirih telah dikenal sebagai binru sejak zaman dahulu dan terdapat tradisi mengunyahnya di mulut. Hal ini dianggap sebagai barang mewah di Asia. Wijidadi. Ini adalah sebuah upacara unik di mana pengantin pria menginjak telur yang diletakkan di tanah dan memecahkannya. Pemecahan telur berarti pasangan tersebut
ingin dikaruniai seorang anak. Pengantin wanita kemudian berlutut dan membasuh kaki pengantin pria yang kotor dengan air yang berisi bunga setaman. Tindakan ini menunjukkan pengabdian dan kesetiaannya kepada suaminya. Pengantin pria kemudian membantu pengantin wanita berdiri, menunjukkan rasa hormat kepada istrinya. Menginjak telur di pesta pernikahan itu upacara yang sangat istimewa. Bukankah itu menyakitkan? Saya pikir ungkapan pengabdian seorang istri kepada suaminya seperti ini adalah budaya yang sulit ditemukan di Jepang modern. Sinduran. Ayah mempelai wanita menutupi bahu kedua mempelai dengan kain sindur merah dan putih, lalu menuntun mereka ke tempat duduk pasangan tersebut. Ibu mempelai wanita memegang bahunya di belakang kedua mempelai dan berjalan bersama mereka menuju tempat duduk pasangan tersebut. Kedua mempelai berjalan maju sambil memegang jari kelingking masing-masing. Warna putih dan merah pada kain sindur melambangkan keberanian dan semangat dalam menjalankan rumah tangga. Bobot timbang. Mula-mula ayah mempelai perempuan duduk di kursi, kemudian kedua mempelai duduk di pangkuan ayah mempelai perempuan secara bersamaan. Ibu pengantin wanita bertanya kepada ayahnya, "Mana yang lebih berat?" Ayah pengantin wanita menjawab, "Beratnya sama." Makna dari jawaban ini adalah bahwa bagi ayah sang pengantin perempuan, baik pengantin perempuan maupun pengantin laki-laki adalah anak-anaknya, dan ia tidak membeda-bedakan keduanya. Hal ini menunjukkan kesediaannya untuk menerima menantunya seperti anaknya sendiri. Merupakan upacara yang secara jelas memperlihatkan bahwa suatu pernikahan bukan sekedar perkawinan antara kedua mempelai, tetapi bertujuan untuk membentuk ikatan kekeluargaan. Kacar kucur. Pengantin pria menaruh koin, beras, biji-bijian, desaksibanatri dalam tas pengantin wanita untuk diberikan kepadanya sebagai simbol pendapatannya. Pengantin wanita menerimanya di dalam tas tetapi tidak boleh tumpah. Hal ini menunjukkan bahwa sang istri mampu mengelola uang dan produk secara ekonomis dan bijaksana. Itu juga merupakan simbol keberuntungan yang diberikan kepada istri oleh suaminya. Jangan pernah menumpahkan barang. Jangan menumpahkannya. Kalau aku jadi pengantinnya, aku pasti gugup dan tanganku pasti gemetar. Dahar kelima. Pengantin wanita dan pria saling menyuapi, melambangkan niat pasangan untuk berbagi suka dan duka dan saling mendukung hingga rambut mereka beruban dan mereka menjadi tua. Di Jepang, ini disebut an. Saya tidak melihat banyak pasangan lain yang melakukannya, jadi saya merasa malu saat melihatnya. Saya pikir akan sulit karena mereka saling menyuapi pada saat yang sama, bukan pada satu pihak saja. Saya belum pernah melakukannya. Apakah Anda ingin mencobanya bersama saya? Sungkeman.
Ini adalah upacara terakhir panggih. Pengantin wanita dan pria berlutut berjalan mendekati kaki orang tua masing-masing dan terlihat seperti menyembah, berjongkok, dan menyentuh lutut orang tua mereka. Dengan cara ini, mereka mengungkapkan rasa terima kasih kepada orang tua karena telah membesarkan mereka dan memohon restu untuk pernikahan mereka. Bisa juga diartikan sebagai permintaan maaf kepada orang tua yang telah membesarkannya dan tanda bakti kepada orang tua. Sebagai bentuk penghormatan, sang mempelai pria melepas keris yang dikenakannya saat ini. Setelah upacara panggih, para tamu dan pengantin baru menikmati sesi foto santai, makan, penampilan band, dan karaoke. Di acara pernikahan yang saya hadiri, akad nikah dimulai pada pukul 10 waktu Indonesia Barat dan panggih berakhir pada pukul 15 waktu Indonesia Barat yang kemudian dilanjutkan dengan resepsi santai. Itu saja untuk perkenalan upacara sehari sebelumnya dan hari pernikahan. Namun kedua mempelai memiliki acara yang berlangsung beberapa hari, mengundang para tetangga ke rumah orang tua masing-masing. Upacara ini digelar di mana tak hanya sanak saudara, tetapi juga para tetangga mengakui pernikahan tersebut dan mendapat berkat dari banyak orang. Dengan demikian, pernikahan di daerah Jawa, Indonesia, merupakan sebuah peristiwa penting dalam kehidupan yang memadukan erat budaya Indonesia dan Islam, serta mempererat tali silaturahmi antar pasangan dan keluarga melalui berbagai upacara unik. Ada beberapa dokumen dan video dengan bahasa lain yang memperkenalkan pernikahan adat Jawa. Saya juga merasa kesulitan untuk bergabung dan mengetahuinya. Saya berharap ini bermanfaat bagi pemirsa sebagai kesempatan untuk merasakan budaya Jawa di Indonesia. Jangan lupa like dan subscribe channel saya ya. Saya akan sangat berterima kasih. Curiosity connects us all. If you love discovering real culture, please subscribe this channel.